Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinata Saskia Eza Johan dengan NIM 081911633010. Dalam kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dan manajemen organisasi, saya akan membahas lagi tentang kepemimpinan. Namun, pada kali ini saya tidak akan sendiri lagi, ada yang spesial karena saya akan bersama dengan salah seorang narasumber yang tentunya sangat spesial dan yang lebih penting, beliau telah lebih berpengalaman dalam hal kepemimpinan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggil narasumber kita, yaitu Mas Dika Putra. Halo Mas Dika. Ya. Halo Mas Dika. Halo Saskia, Apa kabar Mas? baik-baik kok. Di sini Sip, baik-baik. alhamdulillah. Aku mau minta kesempatannya ya Mas, waktunya sedikit buat mau ngobrol-ngobrol singkat aja tentang kepemimpinan nih Mas. Tapi mungkin sebelumnya aku boleh minta tolong Mas Dika buat perkenalan diri dulu Mas. Oh ya, halo aku Dika. Di sini aku mahasiswa dari Universitas Airlangga. Di sini aku sebagai CEO dan founder dari Kampus Expo. Dan juga di sini aku juga bikin platform baru yaitu dari Futurity. Mungkin itu aja sih. Keren, keren, keren banget Mas. Oke, jadi Mas Dika tadi kan udah sebutin nih kalau Mas Dika itu CEO ya, sekaligus founder dari Kampus Expo. Nah, boleh nih Mas dijelasin lebih lanjut tentang Kampus Expo sama yang terbaru tadi ada platform terbaru ya Mas, boleh sekalian dijelasin. Jadi di Kampus Expo ini kita itu membuat platform di mana para calon mahasiswa di sini bisa mengenal kampus lebih jauh. Jadi kita memberikan kayak event seperti webinar. Jadi teman-teman siswa yang ingin mengenal jurusannya lebih lanjut bisa mengikuti webinar ini. Dan juga kami mengadakan tryout untuk teman-teman calon mahasiswa yang akan mengikuti TBK SBMPTN. Jadi mereka udah punya persiapan matang secara pengetahuan tentang jurusan dan juga pengetahuan dalam jalur masuknya itu. Dan juga kita di sini bikin platform baru. Targetnya ini bukan untuk siswa tetapi untuk mahasiswa, yaitu Futurity. Di sini kami membuat platform di mana teman-teman bisa ngerti soft skill apa sih yang sekarang itu lagi diperlukan. Lalu info kerja, info loker, info magang. Jadi kayak misalkan teman-teman pengen tahu nih belajar tentang leadership itu seperti apa, lalu komunikasi atau communication skill, lalu upgrade skill development dan sebagainya. Oke, keren banget sih. Jadi awalnya yang aku tahu kan cuma Kampus Expo, tapi sekarang udah tambah lagi ya Mas. Keren, keren, Ya, keren. tambah lagi dia target baru. Oke, jadi tadi kan Mas Dika itu udah jelasin juga tentang Kampus Expo dan Mas Dika sebagai leader ya, founder dari Kampus Expo juga dan yang terbaru ada platform terbaru juga. Nah, aku pengen tahu dong Mas bisa cerita sedikit kira-kira kalau misalnya peran atau tugas dari seorang leader dari sebuah Kampus Expo itu ngapain aja sih Mas kira-kira gitu? Kalau secara administratif mungkin sebagai ini ya kayak ketuanya deh. Ketuanya ini sebagai kayak untuk memberikan ide, lalu sebagai memberi motivasi, lalu juga urusan administrasi seperti tanda tangan, lalu approval dari sebuah projectment itu seperti apa. Mungkin itu seperti administrasinya. Tapi kalau secara kemanusiaannya ya, secara personalianya, di sini kita itu berusaha dengan organisasi yang fleksibel, yang dimana nggak terlalu formal, nggak juga terlalu informal. Jadi kita mengutamakan asas yang namanya itu profesionalitas dan juga keterbukaan. Jadi nggak semuanya itu yang harus ditutupi karena semua anggotanya ini kita bareng-bareng kerjanya, ya kita harus punya keterbukaan dan juga profesionalitas. Di sini kita menuntut untuk disiplin. Jadi karena kita selalu punya target tiap bulannya dan itu mau nggak mau kita harus punya target seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan profesionalitas kita dan juga disiplin kita. Jadi bawaannya tuh lebih ke arah yang profesional banget tapi lebih apa ya, lebih tenang, lebih fleksibel juga. Oke, jadi sebagai leader itu bukan cuma administratif aja, tapi juga kayak memberi motivasi, terus habis itu kayak apa ya, mendorong juga buat mencapai target-target gitu ya, Mas?
Iya. Keren. Nah, tadi kan Mas Dika juga bilang nih ada target-target, kemudian tujuan-tujuan gitu kan. Nah, aku juga yakin kayak dari awal mula Mas Dika membentuk atau mendirikan kampus EXO sendiri itu kan pasti ada tujuan yang dibawa sama Mas Dika gitu. Nah, bisa cerita nggak sih Mas kayak gimana sih Mas Dika awalnya itu bisa merumuskan tujuan buat kampus Expo ini sampai sekarang dan berkembang kayak gini? Oh, oke. Jadi awalnya tuh aku tuh seneng banget kayak ngerti jurusan-jurusan dari semua universitas itu gimana sih, kayak aku kan terbatas hanya ngerti kimia, lalu SI, teknik biomedis dan sebagainya. Tapi tentang jurusan lain tuh aku kayak belum tahu, kayak misalkan kesejahteraan sosial, antropologi, lalu sejarah tuh seperti apa, dan banyak yang siswa-siswa itu kayak jurusan sehingga punya stigma yang jelek. Stigma jelek ini kayak misalkan nanti prospek kerjanya jelek, terus kayak belajarnya susah. Nah, itu kita pengen mencegah itu. Sebenarnya kita tuh pengen ngasih tahu bahwa semua jurusan itu punya keunggulan masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa hanya satu dua jurusan. Misalkan orang mikir jurusan yang bagus itu hanya kedokteran, teknik industri, teknik informatika, dan lain-lain. Tapi jurusan yang underrated ini tuh orang tuh nggak mau mengenal. Nah, jadi kita ingin memperkenalkan dari sana. Makanya di event kita ini kita mengundang dari jurusan-jurusan yang sekiranya underrated. Jadi bisa teman-teman calon mahasiswa itu bisa ngerti jurusan ini tuh lebih dalam itu seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, keren banget sih. Jadi dari dorongan hati juga ya, Mas, akhirnya menginspirasi buat membuat sebuah platform yang mengedukasi gitu. Nah, tadi kan aku juga tertarik, Mas Dika punya apa ya, kayak tujuan yang keren banget, yang bikin kayak biar semua orang tahu gitu, dan nggak apa ya, misalnya memandang rendah satu jurusan kayak gitu kan, Mas. Hmm. Nah, eee, kan Mas Dika awalnya membuat kampus Expo itu sendiri dan lama-kelamaan akhirnya kayak tambah lagi anak buahnya dan sampai sekarang bisa membentuk sebuah tim yang lumayan besar juga sampai membuat platform baru gitu. Nah, gimana sih Mas Dika itu bisa menyalurkan tujuan yang Mas Dika bawa itu supaya apa ya, kayak anggota-anggotanya itu juga punya punya tujuan yang sama, nangkep tujuan yang sama yang Mas Dika bawa awalnya gitu? Kalau dari aku sih ya jujur aja, sebenarnya kalau buat anggota yang terbaru itu aku mencari orang-orang yang sekiranya pertama itu dekat dengan aku. Itu untuk sebagai internal ya. Kalau sebagai internal aku butuh orang yang bisa mengerti, saling mengerti. Justru kalau menurutku aku memilih orang yang bagus-bagus doang itu takutnya akan jadi dominan. Nah, di dominan ini kalau terlalu banyak orang yang dominan itu akan mempersulit kinerja. Jadi yang aku incar adalah yang pertama kali adalah orang yang bisa saling ngertiin aku itu kayak gimana. Nah, setelah aku ngumpulin orang-orang yang bisa ngertiin, aku kasih tahu nih, aku punya tujuan seperti ini. Untuk plan base-nya itu untuk money oriented-nya seperti apa, untuk apa visi kita seperti apa, itu aku kasih tahu semuanya. Dan alhamdulillah mereka menerima itu. Oke, kita jalan. Lalu sharing waktu kita butuh tambahan orang karena emang kita lebih pengen, sebenarnya bukan karena kita ingin memperingan pekerjaan, tapi untuk meningkatkan kualitas kerjaan kita. Jadi semakin hari memang ya kalau secara kuantitatif follower kita selalu menaik ya hampir tiap harinya. Dari situ kita perlu orang-orang yang sekiranya tertarik di bidang media dan platform dan juga pendidikan. Nah, di situ kita mencari orang-orang yang tertarik di bidang tiga tadi, media, platform, dan edukasi. Nah, untuk visi misinya sendiri pun ya sebenarnya kita memberitahu pas sudah jadi bagian internal kita. Jadi nanti setelah apa mereka udah melalui proses rekrutmen, nanti kita kasih tahu ini arah tujuan kita seperti apa. Mungkin seperti itu aja sih. Oke, jadi dengan mencari orang-orang yang dekat dan bisa mengerti, kemudian barulah supaya lebih gampang ya Mas mensosialisasikan atau menyalurkan tujuan yang Mas Dika bawa gitu ya, supaya mereka ngerti gitu. Oke,
kan apa ya, kan tadi Mas Dika juga udah jelasin nih, kalau misalnya tambah lama itu juga followersnya tambah naik, kemudian memang apa ya, memang pekerjaan juga tambah banyak ya Mas gitu. Alhamdulillah followers juga selalu naik. Nah, tapi kan dalam berjalannya waktu juga, walaupun juga kita bersama orang-orang yang mengerti dan paham tujuan dari saya kampus Expo itu kan capek itu pasti ya Mas. Nah, dan kadang tuh butuh penyemangat buat bekerja terus, bekerja maksimal gitu. Nah, kalau Mas Dika sendiri sebagai seorang leader, apakah ada apa ya, award atau treatment atau apapun semacamnya yang bisa istilahnya menstimulus gitu Mas, kerjanya dari anggota-anggota timnya Mas Dika. Gimana Mas? Oke, jadi kalau jujur kalau dari kita tuh nggak pernah motivasi. Kita bukan sebagai apa ya, bukan sebagai orang-orang yang ngasih quotes-quotes gitu, enggak. Jadi kalau dari kita tuh lebih menebankan apresiasi daripada motivasi. Jadi misalkan teman-teman anggota kita yang sudah mengerjakan pekerjaan mereka, misalkan konten atau desain, sekiranya itu emang terlihat lebih bagus, terlihat lebih cepat, nah itu kami memberikan apresiasi. Jadi kita lebih sedikit memberikan motivasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk treatment kita sendiri, kita sering mengadakan pertemuan mingguan. Sebenarnya nggak mingguan juga, 2 minggu sekali. Tapi ada pertemuan besar, bincang-bincang evaluasi, lalu kita ada apa kayak misalkan teman-teman yang punya ide buat apa masukan untuk kampus Expo seperti apa, kita buatkan hari itu untuk semuanya itu bisa cerita. Dan juga misalkan kalau ada yang pengen curhat-curhat, yaitu bisa juga di situ tentang pekerjaannya. Jadi kita juga mengedepankan keterbukaan, dan juga treatment kita yang lainnya adalah ya games. Jadi kayak kita lebih sering apa ya, kayak bikin game untuk bisa apa upgrade spiritnya lah, biar nggak jenuh kayak pekerjaan apa workaholic banget. Nah, jadi seperti Benar-benar. itu sih. Oke, jadi Mungkin itu. memang selalu apresiasi gitu juga ya Mas. Terus games-games yang biar bisa bikin tambah happy gitu, apa ya, tambah kedekatannya bertambah gitu ya Mas. Oke, lanjut nih Mas, masih berhubungan juga, tapi aku mau nanya nih, kan pasti ya sampai sekarang kampus Expo sudah ada di titik ini, itu kan pasti sudah melewati berbagai hambatan atau rintangan gitu. Nah, apa sih Mas hambatan terbesar atau kesulitan terbesar lah yang pernah dihadapi Mas Dika dan tim sampai di titik ini gitu? Kalau apa ya, pertama sih rasa males ya. Iya benar. Soalnya yang ditakutkan dari kita tuh hilang konsisten. Jadi kayak Benar banget. eh, takutnya berhenti di tengah jalan. Jadi kalau dari kita sih, yaitu sih tantangan terbesarnya adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kita tuh nggak boleh sampai males, konsisten nggak boleh hilang, harus tetap disiplin. Benar. Kalau buat dari eksternal sih selama ini ya enggak sih sebenarnya. Rata-rata banyak yang ngerti kampus Expo justru malah mendukung kampus Expo. Jadi kalau buat eksternal belum ada, tapi rata-rata emang dari internal sendiri aja. Mungkin itu sih. Oke, benar-benar. Jadi memang konsistensi itu memang hal terbesar ya Mas, hambatan yang susah gitu kadang konsisten itu. Oke, terus tadi Mas Dika juga udah menyebutkan kayak kemalasan, konsistensi itu emang susah dipertahankan gitu. Nah, gimana sih Mas Dika sebagai seorang leader nih untuk mengatasi hal tersebut biar tetap konsisten, biar jauh dari males kayak gitu. Itu gimana Mas Dika sebagai seorang leader dari Kampus Expo itu? Kalau dari aku sendiri sih, pertama ya, kalau akunya males, ya aku jangan protes kalau misalkan anggotaku juga males gitu loh. Jadi harus bercermin Bener. dulu kan ke diri sendiri. Oh, yang lain tuh konsisten, gak males. Masa ketuanya males-malesan sih, kan itu kan mesti dipertanyakan ya. Iya benar. Jadi yang pertama sih kalau bisa dibilang tuh gengsi ya, gengsi terhadap anggota sendiri. Terus apalagi ya? Mungkin itu aja sih sebenarnya. Kayak Oke, ada jadi rasa punya tanggung jawab lebih, ini kan udah dibangun dari awal gitu loh. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, jadi tetap
dipertahankan aja dan ada Oke, punya rasa berarti gengsi. Oke, berarti sebagai seorang leader tuh lebih ke mencontohkan gitu ya, Mas. Jadi teladan biar yang lain juga spirit-nya tetap gitu ya, semangatnya tetap gitu, konsisten. Oke, mungkin ini udah yang terakhir nih, Mas. Oke, ini yang Oke. terakhir. Yang terakhir mungkin Mas Dika boleh dong ngasih saran, Mas, tips gitu atau saran untuk misalnya kayak aku dan teman-teman lain mahasiswa yang mau jadi leader, mau jadi pemimpin ataupun yang nanti bakalan jadi pemimpin gitu. Gimana sih caranya biar tips-tips biar bisa jadi pemimpin yang baik kayak gitu? Monggo, Mas. Yang pertama sih kalau dari aku sendiri ya, yang pertama punya rasa ingin berbuat hal baru. Jadi kalau kamu pemimpin ya, kamu harus bisa menemukan sesuatu yang itu tempatmu untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi misalkan dalam organisasi aku bukan seorang leader di organisasi itu, tetapi aku adalah leader sesuatu yang aku ciptakan. Jadi seperti itu. Kalau kamu pengen menjadi seorang leader, lalu untuk ningkatin leadership itu, nah kamu harus ingat kamu punya tujuan apa. Nah kamu harus konsisten dengan tujuanmu itu. Kamu harus punya apa ya, rasa bener-bener ingin ngembangin hal tersebut. Jadi apa ya, ibaratnya jangan hanya omong doang tapi harus dikerjain. Oke, Terus sip. mungkin apa ya, kalau aku sih orangnya emang tipenya yang konsistensi sih, dan aku juga apa, mengejar passion ya ibaratnya, Benar. menjadi pemimpin dari hal yang aku sukai sendiri. Sebenarnya itu aja sih. Oke, jadi tetap mencari hal baru, kemudian carilah tempat di mana benar-benar kita bisa menjadi pemimpin, ya Mas? Ya, benar. Oke, siap. Oke, makasih banyak Mas Dika udah meluangkan Ya, waktunya nih buat aku dan juga buat sharing-sharing ilmu. Semoga bermanfaat. Oke, sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.